Horas. Shalom kita semua. Juga salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Arya Sinulinga, Wamen 3 BUMN. Nah, ini bercandaan kami kalau di komisi 6 kan. Karena Wamen BUMN ada dua, Wamen 1, Wamen 2. Tapi yang sering berhubungan sama kami Pak Arya, jadi Wamen 3. Juga tentu yang sama kita hormati Aman Sekjen HKBP, Bapak Pendeta Victor Tinambunan, juga Inang Kader Diakonia HKBP, Inang Pendeta Deborah Sinaga. Tentu sahabat saya Ibu Fatimah Huta Barat sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, seluruh jajaran BUMN. Tadi saya hitung Pak Arya menyebut nama satu persatu itu lumayan, ada 4 menit. Jadi tidak perlu lagi saya sebut satu persatu, nanti isinya sambutan kita hanya nama-nama saja. Tapi yang jelas saya bangga di sini Pak Arya. Ternyata banyak sekali jajaran BUMN yang sayang dengan HKBP. Nah, kita tahu. Saya tidak kira kalau sampai ada 18 jajaran BUMN yang hadir pada kesempatan ini. Nah, tentu kita semua, Bapak Ibu, dan mungkin ada dari lembaga-lembaga HKBP yang hadir. Mungkin pertama, kalau cerita sedikit ke belakang, awalnya ini Inang waktu mau Natal di HKBP. Waktu itu saya ngomong dengan Inang Kader dan pengurus, lalu bagaimana kita menindaklanjutinya. Kemudian kebetulan pengurus berkhotbah di Natal DPR. Saya ingatkan lagi. Lalu kemudian terjadilah kunjungan Pak Erik di sini, tapi pada waktu itu bentrok juga dengan jadwal saya, jadi saya tidak bisa ikut. Tapi tidak apa-apa, yang penting kan programnya yang turun. Karena kalau kami terus bersama juga tidak mungkin. Kemudian dikawal oleh Pak Arya, jadi memang kita tektokan berdua, kita ketemu juga dengan Mama Muataswani. Jadi cerita-ceritanya seperti itu. Tapi yang jelas, kenapa saya kawal itu Abang Sekjen dan Inang? Karena memang saya selalu merasa, memang bukan merasa, karena saya anak HKBP. Dan ini bukan soal politik loh, bukan soal politik. Memang saya dibaptis di HKBP Tebet, saya kedua di HKBP Pondok Bambu, saya menikah di HKBP Mampang, sekarang jemaat HKBP Gedong. Memang ada sedikit rayuan memang dari mertua saya, karena mertua saya jemaat GPIB. Ada rayuan. Sekali-sekali saya ikut lah. Kalau Inang mertua pas lagi di Jakarta tahun baru ya, jadi saya pada tahun barunya di GPIB. Tapi tetap saya bilang ke Inang, saya ini sudah lahir di HKBP. Kalau Tuhan mengizinkan ya sampai mati di HKBP. Jadi nggak pindah ke GPIB. Nah, betul. Mertua saya di GPIB. Ada rayuan, tapi saya tetap jaga. Jadi karena itu waktu itu saya bilang baik ke Pak Menteri juga, saya bilang ke Pak Menteri, ini apapun hambatannya, memang ada sedikit surat menyurat apa segala, tapi itu harus dulu apa yang sudah hasil kunjungan dari Pak Menteri, supaya aman juga, karena Pak Menteri sudah bermarga segabutan, ya kan, dan berjanji. Dan kemudian karena janjinya pada HKBP. Nah, nanti
Nanti setelah ini saya tengok apa waktu itu janjinya Pak Menteri juga waktu lagi KPS. Kita cek lagi itu. Ya supaya semua bisa mendapat manfaat dari kehadiran BUMN. Jadi Abang Sekjen tadi walaupun Abang mengatakan uang mungkin tidak banyak, uang BUMN, tapi kita harus apresiasi dulu BUMN. Sebenarnya uangnya lebih banyak. Karena labanya meningkat 179 triliun. Konsolidasi seluruh BUMN. Rasio utang terhadap investasi tertanam juga turun dari 36,2% ke 34,2%. Jadi kalau ada sekarang program kerjasama BUMN dengan HKBP yang hampir 3 miliar, mungkin bagi HKBP banyak, tapi bagi BUMN sebenarnya masih kecil. Masih kecil. Nah, tapi tentunya kan juga ada lembaga-lembaga lain yang harus bekerja sama dengan BUMN. Tapi paling tidak, kenapa kita dorong kerjasama dengan HKBP ini? Karena memang kalau tadi Amang mengatakan ini baru pertama, memang mungkin betul juga. Padahal sudah berkali-kali mungkin kerjasama BUMN dengan lembaga keagamaan yang lain. Jadi ini harus kita dorong, dan mungkin Amang dan Inam Kadep ke depan tadi seperti dikatakan Pak Arya, dan juga rapat kami waktu itu di Jakarta ada Amang Preses juga yang hadir. Sebenarnya yang patut kita dorong kerjasama program BUMN dengan HKBP. Jadi bukan sekedar TCSL, tanggung jawab sosial. Karena sebenarnya program-program BUMN itu banyak sekali yang bisa sebenarnya bersentuhan dengan HKBP. Karena HKBP ini selain jemaatnya banyak, sebenarnya asetnya juga banyak yang belum terpakai. Nah, jadi kalau misalnya bukan aset ini bukan hanya aset HKBP ya, Amang dan Inang ya, juga dengan jemaatnya. Saya itu sebenarnya punya bayangan atau mimpi bisa HKBP itu punya sentra kentang misalnya atau bawang di Samosir, atau sentra pengembangan kopi di Kumbangan Sumbuta, ya, atau mungkin sentra pengembangan kelapa sawit di Labuan Batu Raya. Misalkan banyak juga jemaat kita di situ. Nah, ini sebenarnya sangat bagus karena misalnya BUMN juga punya program makmur. Tapi kalau Pak Arya menerangkan program pembiayaan ultramikro, ada juga program makmur. Nah, kalau ini bisa dijoinkan, saya pikir akan bermakna bukan hanya bagi HKBP sebagai organisasi, tetapi juga bagi jemaatnya. Jadi jemaat HKBP yang petani kopi, yang petani kentang, yang petani bawang, yang petani macam-macam, petani sawit juga bisa terlibat karena dia ini in grouping. Jadi bukan juga orang per orang. Jadi semacam kayak kelompok usaha seperti itu. Nah, jadi menurut saya kalau bisa ini nanti kita tindak lanjuti ya Pak Arya. Kalau ada tim dari HKBP, mungkin kita bisa diskusi. Kalaupun tidak bisa sekali diskusi berkali-kali supaya makin paham dan makin kita lihat secara detail, sehingga kedepannya ini bisa kita kembangkan sentra-sentra bagi jemaat HKBP. Jadi demikian, jadi yang bisa saya sampaikan, sekali lagi saya terima kasih baik sebagai Komisi 6 DPR RI maupun sebagai warga jemaat HKBP. Saya berterima kasih kepada Kementerian BUMN dan seluruh jajaran BUMN yang sudah membantu terwujudnya hari ini penyerahan bantuan kepada HKBP, dan tentu saya juga meminta agar kerjasama ini bisa kita lanjutkan dan tingkatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Shalom.